Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semuanya. Bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 pada kurun waktu 2019 hingga 2020 adalah sebuah perjuangan berat bagi sebagian besar orang. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Hal inilah yang menimpa Pak Rahmat. Setelah dirumahkan dari pekerjaannya di sebuah galangan kapal di kawasan Tanjung Uncang, Batam, ia harus memutar otak mencari sumber pemasukan baru demi menyambung hidup. Sebuah peluang muncul dari perumahan tempat saudaranya tinggal. Posisi penjaga keamanan malam di sana sedang kosong. Tanpa banyak berpikir panjang, Pak Rahmat mengajukan diri. Ia tidak menyadari bahwa kekosongan posisi itu bukanlah tanpa alasan. Ada teror tak kasat mata yang bersarang kuat di sudut-sudut perumahan itu. Teror yang membuat para penjaga keamanan sebelumnya lari hanya dalam hitungan hari. Dan mari kita mulai ceritanya. Di masa pandemi itu, Pak Rahmat tinggal menumpang di rumah saudaranya di sebuah perumahan di Batam. Setiap kali berangkat atau pulang dari tempat kerjanya yang lama, ia sering melewati area pos keamanan perumahan tersebut. Suatu malam, ia menyadari bahwa pos itu kosong. Tidak ada satupun petugas yang berjaga. Keesokan harinya, karena didorong oleh kebutuhan ekonomi, Pak Rahmat menemui salah seorang warga yang ia kenal bernama Pak Taufik. "Pak Udin yang biasa jaga malam kemana ya? Kok semalam tidak kelihatan?" tanya Pak Rahmat membuka percakapan. "Pak Udin sudah pindah, Pak. Dia sekarang tinggal di rumah anaknya," jawab Pak Taufik. Ia lalu menatap Pak Rahmat dengan penuh arti. "Memangnya Bapak mau menggantikan posisinya jaga malam di sini?" Mendengar tawaran itu, Pak Rahmat langsung mengangguk mantap. Ia menyatakan kesediaannya, dan hari itu juga, sehabis waktu maghrib, ia diantarkan menghadap ketua RT setempat. Kesepakatan pun terjadi. Pak Rahmat resmi bekerja malam itu juga. Jam kerjanya dimulai dari pukul 12 malam, dan baru berakhir pada pukul 5 subuh saat warga mulai keluar rumah untuk menunaikan salat. Sebagai modal berjaga, Pak RT membekalinya dengan sebatang martil besi untuk memukul tiang listrik, sebuah senter berukuran besar, jas hujan, dan sepasang sepatu bot. Sebelum kita masuk ke teror utama, kita harus memahami tata letak perumahan ini terlebih dahulu. Perumahan tersebut memiliki area yang cukup luas, terdiri dari 100 unit lebih. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan. Jika kita berdiri di pos keamanan utama, pemandangan ke arah kiri dan kanan akan terasa sangat kontras. Di sisi kiri, dari puluhan deret rumah, hanya 6 hingga 7 rumah di bagian depan saja yang berpenghuni. Sisanya memanjang lurus ke area belakang itu kosong. Sementara di sisi kanan, jauh lebih parah. Mulai dari depan hingga memutar ke bagian belakang perumahan, seluruh unit rumah benar-benar kosong dan ditinggalkan begitu saja. Area paling belakang perumahan ini adalah titik yang paling mencekam. Di sana terdapat sebuah lahan kosong, balai pertemuan warga, serta sebuah pohon beringin raksasa. Tidak jauh dari pohon beringin itu, berdiri tegak sebuah tower pemancar besi. Terus masuk lebih dalam ke area ujung, terdapat sebuah rimbunan pohon bambu yang sangat lebat dan berbatasan langsung dengan tanah pemakaman leluhur setempat. Di tempat yang kondisinya sunyi dan dipenuhi energi pasif dari bangunan kosong inilah, Pak Rahmat harus berjalan sendirian setiap 1 jam sekali. Malam pertama bekerja, Pak Rahmat memukul tiang listrik sesuai arahan. Menggunakan sepeda motor, ia berpatroli berkeliling, membiasakan diri dengan hawa perumahan tersebut.
Shift pertamanya berjalan aman tanpa hambatan hingga sang surya terbit. Ia merasa pekerjaan ini cukup mudah. Namun, ketenangan itu ternyata hanyalah sebuah sambutan awal. Teror sesungguhnya baru dimulai pada hari kedua ia bekerja. Malam itu Pak Rahmat memulai patrolinya pada pukul 1 dini hari. Ia memacu motornya perlahan menuju blok sebelah kiri, menyusuri deretan rumah tak berpenghuni hingga mencapai batas area belakang. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara mesin motornya yang menderu pelan. Sesampainya di pertengahan area belakang, di dekat lahan kosong yang tidak jauh dari pohon beringin raksasa, Pak Rahmat memarkir motornya sejenak. Ia turun membawa Martil, berjalan menghampiri sebuah tiang listrik. Sengaja ia memposisikan tubuhnya menghadap ke arah jalan tengah, agar tidak menatap langsung ke arah rimbunan pohon beringin dan tanah kosong tersebut. Pak Rahmat pun memukul tiang listrik itu 1 kali. Bunyi nyaring besi beradu itu menggema memecah kesunyian malam. Namun, tepat setelah gema lonceng itu mereda, dari arah belakang punggungnya, dari arah deretan rumah kosong dan pepohonan gelap itu, terdengar sebuah suara memanggilnya yang membuat darah Pak Rahmat seketika berdesir hebat. Suara itu adalah suara seorang perempuan. Lirih, berat, namun terdengar sangat jelas. Pak Rahmat membeku, logikanya langsung bekerja keras. Siapa perempuan yang berada di lahan kosong belakang perumahan pada pukul 1 dini hari? Tidak mungkin ada warga yang keluar rumah malam-malam, apalagi dari arah unit-unit rumah yang sudah lama mati tak berpenghuni. Lalu, suara panggilan kedua itu terdengar lagi. Kali ini intonasinya terasa sedikit lebih dekat. Pak Rahmat tidak berani menoleh ke belakang sama sekali. Insting bertahannya menyala. Ia bergegas melangkah kembali ke motornya dan langsung menginjak pedal starter. Namun, kepanikan membuat tenaganya tidak teratur. Mesin motor itu mati total, enggan menyala meskipun sudah digenjot berkali-kali. Panggilan ketiga terdengar, mengudara bersama hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tengkuknya. Pikiran Pak Rahmat sudah kacau balau. Karena motornya tidak kunjung hidup, ia akhirnya nekat menuntun dan mendorong motor tersebut dengan sisa tenaga yang ada. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mendorong motor itu setengah berlari, menjauhi area belakang tanpa sekalipun berani menoleh ke belakang, hingga akhirnya tiba di pos keamanan utama dengan napas terengah-engah. Sejak malam itu, ia tahu bahwa dirinya tidak sendirian di perumahan tersebut. Sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Meskipun sempat diganggu pada hari kedua, Pak Rahmat tetap memaksakan diri berangkat bekerja. Hingga beberapa hari berlalu, gangguan itu mereda, membuatnya sempat berpikir bahwa ia mungkin hanya berhalusinasi akibat kelelahan. Namun, ujian mental yang jauh lebih berat jatuh pada malam Senin berikutnya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Batam tanpa ampun. Karena dituntut oleh kewajiban, Pak Rahmat tetap harus melakukan patroli keliling. Ia mengenakan sepatu bot karet dan jas hujan tebal, lalu memutuskan untuk berpatroli dengan berjalan kaki membawa senternya. Memasuki pukul 2 dini hari, di tengah guyuran hujan lebat dan suara rintik air yang bising, Pak Rahmat berjalan gontai memasuki blok kiri. Ia memukul tiang listrik di titik pertama, lalu terus berjalan menyusuri jalanan paving yang basah. Langkah kakinya membawanya melewati rimbunan pohon bambu yang gelap gulita. Tiba-tiba, dari arah rimbunan bambu tersebut, melesat 2 buah batu kecil yang dilempar ke arah jalanan tempat Pak Rahmat melintas. Pak Rahmat berhenti melangkah. Ia segera memutar tubuhnya dan menyorotkan cahaya senter berdaya tinggi itu ke arah dalam rimbunan bambu.
Cahaya senter menembus sela-sela batang bambu yang basah, namun tidak ada siapapun di sana. Ia mengarahkan senternya ke teras rumah-rumah kosong di sebelahnya. Hasilnya nihil. Tidak ada wujud manusia yang melempar batu tersebut. Berusaha menelan rasa takutnya, Pak Rahmat kembali melanjutkan langkah menuju ke arah area lapangan belakang. Ia tiba di tiang listrik yang berada tepat di dekat tower pemancar besi. Sambil mencengkeram martilnya, ia memukul tiang listrik tersebut. Kali ini, tanpa disengaja, posisi tubuh Pak Rahmat menghadap lurus ke arah tower pemancar besi yang menjulang tinggi di tengah rintik hujan. Pandangannya perlahan merayap naik ke atas struktur besi tersebut. Tepat di ketinggian sekitar 7 meter dari atas permukaan tanah, mata Pak Rahmat menangkap sebuah pemandangan yang membuat akal sehatnya nyaris putus saat itu juga. Di atas kerangka besi tower tersebut, di tengah hujan deras yang mengguyur, duduk sesosok perempuan bergaun putih lusuh. Perempuan itu duduk dengan sangat santai, mengayun-ayunkan kedua kakinya ke udara layaknya anak kecil yang sedang bermain. Tidak hanya itu, dengan kepala menunduk, kedua tangan perempuan pucat itu sibuk menyisir dan memilah-milah rambut hitamnya yang sangat panjang dan basah. Pak Rahmat tidak sanggup lagi mengucapkan satu kata pun. Mulutnya terkunci rapat. Tanpa memedulikan beratnya sepatu bot dan jas hujan yang ia kenakan, ia memutar badan dan berlari sekencang-kencangnya menerobos hujan lebat. Suara langkah kakinya yang berat beradu dengan genangan air terdengar berisik memecah keheningan perumahan. Ia berlari tanpa henti hingga menjatuhkan diri di dalam pos keamanan. Napasnya tersengal-sengal tak beraturan. Jantungnya berdetak luar biasa cepat. Penampakan perempuan berambut panjang yang sangat jelas itu sukses membuat keberaniannya runtuh tak bersisa malam itu. Namun keesokan harinya, seolah tidak terjadi apa-apa, Pak Rahmat kembali duduk di pos keamanannya. Sekitar pukul 12 malam, seorang warga yang ia kenal bernama Pak Taufik kebetulan melintas sehabis membeli rokok di luar. Pria itu mampir sejenak ke pos, duduk menemani Pak Rahmat sambil tersenyum penuh arti. "Bagaimana Pak? Aman kan jaga di sini? Tidak ada yang aneh-aneh?" pancing Pak Taufik dengan nada setengah bercanda. Di dalam hatinya, Pak Rahmat sudah menjerit. Ia ingin sekali menceritakan tentang perempuan gaib di atas tower dan suara panggilan misterius yang mengikutinya. Namun, demi menjaga wibawa dan pekerjaannya, ia memilih untuk menelan semua teror itu sendirian. "Aman Pak, semuanya terkendali, tidak ada yang aneh-aneh," dusta Pak Rahmat sambil memaksakan sebuah senyuman. Setelah Pak Taufik pamit pulang, Pak Rahmat harus kembali berhadapan dengan kenyataan pahit pekerjaannya. Waktu terus berputar, dan sampailah ia pada jadwal patroli pukul 3 dini hari. Kali ini, ia memutuskan untuk mengambil rute dari arah kanan, area di mana seluruh deretan rumahnya dibiarkan kosong membusuk tanpa penghuni. Ia berjalan kaki menelusuri jalanan paving block tersebut. Udara malam itu terasa sangat statis dan berat. Setelah memukul tiang listrik di bagian tengah, ia berbalik dan bersiap untuk kembali menyusuri deretan rumah kosong itu untuk menuju pos utama. Langkah kakinya berjalan dengan ritme yang pelan. Pandangannya sesekali mengawasi setiap pekarangan rumah kosong yang gelap. Namun, saat ia melewati salah satu rumah, matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Jantung Pak Rahmat seakan ditarik paksa dari dadanya. Tepat di teras rumah kosong tersebut, berjarak hanya beberapa meter saja dari pinggir jalan tempatnya berdiri, terdapat sesosok makhluk yang menempel kaku di ambang pintu masuk.
Wujudnya terbalut kain putih yang sudah sangat lusuh dan kotor, dengan ikatan yang menyembul di bagian atas kepalanya. Sosok pocong itu berdiri tegak, mematung menghadap jalanan, seolah memang sengaja menunggu Pak Rahmat lewat di depannya. Saking terkejut dan takutnya melihat penampakan yang begitu jelas dan sangat dekat, akal sehat Pak Rahmat seketika putus. Rasa ngerinya meledak menjadi sebuah amarah refleks. Ia menjerit histeris dan memaki sosok tersebut dengan kata-kata kotor yang tak terkendali. Pak Rahmat langsung mengambil langkah 1000. Ia berlari terbirit-birit meninggalkan blok kanan itu tanpa berani menoleh lagi. Sesampainya di pos, napasnya megap-megap seperti orang yang baru saja lolos dari kejaran maut. Karena mentalnya sudah sangat terguncang malam itu, ia memutuskan untuk mengunci diri di dalam pos. Jadwal pukulan lonceng pukul 4 dan 5 subuh sengaja ia lewatkan begitu saja. Hari pun berganti, namun rasa takut masih membekas lekat di benak Pak Rahmat. Sebelum jadwal shift malamnya dimulai, sekitar pukul 10 malam, ia sudah duduk termenung di pos. Tak lama kemudian, salah seorang warga bernama Pak Andi datang menghampirinya dengan raut wajah yang muram. "Apa Bapak masih ingat sama Pak Udin, petugas keamanan yang jaga di sini sebelumnya?" tanya Pak Andi lagi. Pak Rahmat mengangguk membenarkan. "Tadi siang ada kabar duka, Pak. Pak Udin meninggal dunia karena kecelakaan tertabrak mobil." Kabar itu tentu saja mengejutkan Pak Rahmat. Pak Andi kemudian menambahkan cerita bahwa semasa hidupnya, Pak Udin memang sering berjaga dan berkeliling di perumahan ini. Pak Udin bahkan sering bercanda menakut-nakuti Pak Andi saat sedang patroli malam. Setelah menyampaikan kabar duka itu, Pak Andi pun pamit. Waktu bergulir memasuki pertengahan malam. Pukul 1 dini hari, Pak Rahmat kembali menunaikan tugasnya memukul tiang listrik. Kali ini, ia mengambil rute dari jalur kiri. Rute ini mengharuskannya melewati rimbunan pohon bambu dan sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari sana. Rumah kosong itu adalah tempat yang dulu sempat ditinggali oleh almarhum Pak Udin semasa ia masih bekerja di perumahan tersebut. Saat langkah kaki Pak Rahmat tepat berada di depan rumah kosong bekas Pak Udin, sayup-sayup terdengar suara decitan engsel pintu yang dibuka dari arah dalam rumah. Bulu kuduk Pak Rahmat meremang seketika. Karena penasaran bercampur waspada, ia segera mengarahkan cahaya senter besarnya menembus kegelapan malam, menyorot langsung ke arah pintu rumah kosong tersebut. Napas Pak Rahmat seketika tercekat. Tepat di ambang pintu yang terbuka itu, berdiri sesosok pria berpakaian usang. Bentuk posturnya, perawakannya, hingga siluet wajahnya sangat amat ia kenali. Itu adalah sosok Pak Udin, pria yang baru saja meninggal dunia karena kecelakaan maut belasan jam yang lalu. Yang membuat keadaan semakin mengerikan, sosok almarhum Pak Udin itu sama sekali tidak menghilang saat disorot cahaya senter. Sosok itu justru mengangkat sebelah tangannya, lalu melambai-lambaikan telapak tangannya ke arah Pak Rahmat. Gerakan melambai itu terlihat kaku dan pelan, seolah memanggil dan mengajak Pak Rahmat untuk ikut menemaninya masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lutut Pak Rahmat seketika lemas. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga melihat kemunculan arwah dari orang yang baru saja wafat di hari yang sama. Ia membatalkan niatnya untuk berkeliling, segera memutar arah dan berlari kembali ke pos keamanan. Malam itu juga, seluruh jadwal patrolinya ia batalkan. Keesokan harinya, kondisi fisik Pak Rahmat langsung ambruk.
Ketakutan yang menumpuk membuat tubuhnya bereaksi. Ia jatuh sakit, demam tinggi selama 2 hari penuh, memaksanya harus absen dari tugas menjaga perumahan berhantu tersebut. Memasuki hari ketiga setelah masa sakitnya, Pak Rahmat memaksakan diri untuk kembali bertugas. Malam itu, ia merasa sedikit beruntung. Seorang remaja tanggung warga setempat, bernama Malik, yang berusia sekitar 18 tahun, sedang asik begadang dan mengeluh jenuh. Pak Rahmat yang butuh teman langsung menawarkan rokok dan kopi, dengan syarat Malik mau menemaninya berkeliling memukul lonceng. Malik yang masih berjiwa muda dan polos, dengan percaya diri menyanggupi tawaran itu. Patroli pukul 12 dan pukul 1 dini hari berjalan dengan sangat aman. Malik mengobrol santai sambil berjalan berdampingan. Lengan mereka saling bersentuhan. Namun, ujian sebenarnya datang pada patroli pukul 2 dini hari. Malam itu, mereka berjalan masuk melewati rute samping yang berbatasan langsung dengan area rimbunan pohon bambu pekat tersebut. Tepat ketika mereka melintas di dekat pepohonan bambu dan bekas rumah Pak Udin, sayup-sayup terdengar sebuah suara dari balik semak belukar yang gelap. Suara dehaman itu terdengar sangat berat, rendah, dan menggema. Pak Rahmat yang sudah kenyang dengan teror di perumahan itu memilih bersikap tenang. Ia tahu betul aturan mainnya. "Jangan didengarkan, ayo jalan terus saja," bisik Pak Rahmat, mencoba mengabaikan suara dehaman itu. Namun, Malik yang tidak memiliki pengalaman menghadapi dunia tak kasat mata, justru melakukan kesalahan yang sangat fatal. Rasa penasarannya mengalahkan peringatan sang penjaga keamanan. Dengan polosnya, remaja itu menolehkan kepalanya lurus ke arah belakang. Detik berikutnya, sebuah jeritan histeris yang sangat melengking pecah membelah kesunyian malam. "Paman! Tolong, Paman!" teriak Malik dengan suara parau yang dipenuhi teror murni. Remaja itu langsung mencengkeram erat lengan Pak Rahmat sambil menarik-nariknya dengan sangat keras. Ia jatuh berjongkok di atas tanah, tak mampu menopang berat tubuhnya sendiri akibat syok yang luar biasa. Air matanya mengalir deras. Mendengar lolongan panik Malik, mau tidak mau, Pak Rahmat akhirnya ikut menoleh ke belakang untuk melihat apa yang sedang mengancam nyawa mereka. Di tengah kegelapan malam, berdiri menjulang sebuah sosok yang luar biasa mengerikan. Posturnya sangat besar dan tinggi, dipenuhi bulu-bulu hitam lebat dan kasar yang menutupi seluruh tubuhnya. Di bagian wajahnya, sepasang mata berwarna merah darah menyala terang menembus pekatnya malam. Sosok genderuwo raksasa itu berjongkok mengawasi mereka, dengan tangan yang terjulur ke depan bersiap seolah hendak menerkam. Pak Rahmat langsung merapal istighfar di dalam hati. Menyadari bahwa Malik sudah tidak bisa berdiri dan lumpuh karena ketakutan, Pak Rahmat menggunakan seluruh sisa tenaga laki-lakinya. Ia menarik tubuh remaja itu dengan paksa yang masih dalam posisi setengah berjongkok, berlari menjauhi sosok raksasa bermata merah tersebut. "Ayo cepat lari!" teriak Pak Rahmat sambil terus menarik lengan Malik tanpa henti. Mereka berlari tergopoh-gopoh hingga akhirnya tiba di depan pos keamanan. Sesampainya di sana, Malik masih terus menangis terisak-isak dengan wajah sepucat kapas. Saat ia duduk untuk menenangkan diri, barulah terlihat kenyataan yang memalukan sekaligus menyedihkan. Celana remaja berusia 18 tahun itu basah kuyup. Saking mengerikannya sosok raksasa berbulu itu, Malik sampai mengompol di celananya sendiri tanpa ia sadari. "Aku tidak mau lagi keliling paman. Aku tidak mau lagi." Isak Malik berulang-ulang, menolak keras ajakan patroli malam itu.
Keesokan harinya, insiden mengerikan yang menimpa Malik menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Seusai sholat Isya, Pak RRT memanggil Pak Rahmat ke gedung serbaguna untuk meminta klarifikasi. Di hadapan beberapa penduduk setempat, Pak Rahmat menceritakan semuanya secara jujur, mulai dari panggilan gaib, penampakan di tower, arwah almarhum Pak Udin, hingga sosok raksasa bermata merah yang membuat Malik mengompol. Mengetahui betapa horornya area belakang perumahan tersebut, Pak RT memberikan pilihan, lanjut bekerja atau mengundurkan diri. Karena desakan ekonomi, Pak Rahmat memilih bertahan, namun dengan satu syarat mutlak. Ia meminta kenaikan gaji yang dibayarkan hari itu juga. Kesepakatan pun terjadi. Pak Taufik, salah satu penduduk yang cukup dituakan, memberikan sebuah wejangan unik. "Percaya sama saya, Pak, hantu-hantu di sini itu sekarang sudah kenal sama Pak Mat. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Bertahanlah. Mereka yang kabur kemarin itu karena hantunya belum kenal." Berbekal wejangan itu, Pak Rahmat mengubah pendekatannya. Malam berikutnya, saat ia berpatroli dan melewati rimbunan bambu yang angker, ia mendengar kembali suara dehaman berat dari balik kegelapan. Kali ini, Pak Rahmat tidak lari. Ia berdeham membalas suara tersebut, lalu berbicara dengan lantang ke arah pepohonan kosong. "Saya di sini cuma numpang hidup, cuma cari makan. Tidak usah ganggu. Kalau cuma mau menakut-nakuti, mending tidak usah." Ajaibnya, setelah ia berucap seperti itu, kelebatan bayangan putih tampak melesat terbang dari arah pohon beringin, lalu mendarat di atas besi tower. Sosok itu tertawa melengking, seolah mengiyakan ucapan Pak Rahmat. Sejak malam itu, ia selalu mengucapkan permisi setiap kali melewati titik-titik rawan, dan gangguan ekstrim perlahan mulai mereda. Namun, entitas di sana ternyata memiliki cara sendiri untuk menunjukkan eksistensinya kepada orang luar yang berniat buruk. Suatu malam, tepat pada pukul 2 dini hari, Pak Rahmat baru saja melangkah keluar dari pos untuk memukul lonceng ke arah blok kiri. Tanpa ia sadari, seorang pria asing menyelinap masuk dari arah depan dan berbelok ke blok kanan, area deretan rumah yang kosong. Pria itu ternyata adalah seorang maling yang sudah memantau pergerakan Pak Rahmat. Namun, sial bagi sang maling. Saat ia mengendap-endap di blok kanan, matanya tertipu oleh halusinasi gaib. Ia melihat salah satu rumah kosong di deretan tersebut, lampunya menyala sangat terang. Dari luar, ia melihat pintu rumah itu terbuka sedikit, memperlihatkan perabotan yang sangat mewah dan lengkap. Tergiur oleh harta di depan mata, sang maling melangkah masuk. Tepat saat kakinya melewati ambang pintu, suasana di dalam rumah itu mendadak berubah 180 derajat. Lampu yang tadinya terang benderang seketika mati total. Semuanya menjadi gelap gulita. Sebelum maling itu sempat memutar tubuh untuk kabur, ia merasakan pukulan benda tumpul yang sangat keras mendarat bertubi-tubi di sekujur punggung dan wajahnya. Sesuatu yang tak kasat mata sedang mengeroyok dan menyiksanya di dalam kegelapan. Pintu keluar seolah lenyap di telan tembok. Di tengah patrolinya, telinga Pak Rahmat menangkap sayup-sayup suara teriakan minta tolong dari arah blok rumah kosong. Ia segera berlari memanggil Pak RT dan beberapa orang lainnya. Saat mereka mendobrak masuk dengan sorotan senter, mereka menemukan pria asing itu sedang meringkuk di atas lantai keramik kotor, melindungi kepalanya sambil berteriak histeris, "Ampun! Tolong! Ampun!" Maling itu akhirnya diseret keluar. Dengan wajah babak belur dan tubuh gemetar hebat, ia menceritakan niat buruknya dan kemewahan palsu yang ia lihat. Pak Rahmat hanya bisa terdiam.
Rumah kosong tempat maling itu disiksa adalah titik yang sama persis di mana Pak Rahmat pernah melihat sosok pocong kotor menempel di ambang pintunya. Beberapa minggu setelah insiden maling tersebut, seorang warga bernama Pak Andi mendapat proyek untuk merobohkan rumah nomor 11 yang berada di ujung blok kosong. Rumah itu baru saja dibeli oleh warga negara Singapura dan rencananya akan dibangun ulang. Pak Andi mengajak Pak Rahmat untuk ikut membantu bekerja di siang harinya. Rumah ujung itu terkenal sangat angker. Di sanalah Pak Rahmat pernah melihat penampakan sesosok wanita tua renta yang bungkuk dengan rambut putih panjang menjuntai hingga ke tanah. Karena tahu ada penghuni di sana, sebelum mengayunkan palu godam, Pak Rahmat bergumam pelan di dalam hati, meminta izin dan permisi untuk merobohkan bangunan tersebut. Sebaliknya, Pak Andi yang tidak percaya dengan hal-hal mistis, langsung menghantamkan palu godamnya dengan keras ke arah dinding bata tanpa membaca basmalah atau permisi sedikit pun. Pekerjaan dari pagi hingga sore berjalan lancar. Bangunan itu sukses diratakan dengan tanah. Namun, petaka datang saat matahari terbenam. Selesai maghrib, mata Pak Andi tiba-tiba terasa sangat perih hingga air matanya mengalir deras tak terkendali. Ia mengira itu hanya debu proyek. Akan tetapi, tepat setelah azan Isya berkumandang, kondisi Pak Andi memburuk secara drastis. Saat sedang meminum kopi bersama Pak Rahmat, otot wajah Pak Andi tiba-tiba tertarik ke satu sisi. Mulutnya menjadi bengkok ke arah pinggir dengan sangat kaku. Pak Andi tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menangis menahan sakit sambil menunjuk-nunjuk wajahnya sendiri. Istri Pak Andi yang panik luar biasa segera meminta tolong kepada Ustadz Rudi, pemuka agama setempat. Belum sempat Ustadz Rudi membacakan doa sepenuhnya untuk Pak Andi, suasana di ruang tamu itu kembali mencekam. Anak perempuan Pak Andi yang masih duduk di bangku SMP tiba-tiba menggelepar hebat di atas lantai. Matanya mendelik ke atas dan tawanya berubah menjadi suara yang melengking. Anak itu kerasukan. Sambil menunjuk ke arah Pak Andi yang sedang menahan sakit, anak yang sedang dirasuki itu berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Apa yang kamu rasakan saat ini? Itu adalah apa yang dirasakan oleh anak saya." Ustadz Rudi segera menetralisir keadaan dan menyadarkan anak tersebut. Fakta mengerikan pun terungkap. Saat Pak Andi menghantamkan palu godamnya ke dinding secara brutal tanpa permisi, hantaman gaibnya mengenai sosok anak jin penunggu rumah tersebut hingga wajah anak jin itu hancur dan bengkok. Sebagai bentuk balas dendam, makhluk itu membuat mulut Pak Andi menjadi bengkok dan merasuki anak perempuannya. Setelah didoakan dan dimintakan maaf, wajah Pak Andi perlahan kembali normal. Kejadian itu menjadi teguran keras bagi siapa saja agar selalu mengucap basmalah dan menjaga tata krama saat berada di tempat yang lama terbengkalai. Hampir semua deretan rumah kosong di perumahan itu menyimpan kisahnya masing-masing. Di rumah nomor 5, terdapat sebuah bak penampungan air berukuran raksasa yang sudah lama kering. Namun, hingga saat ini, seringkali terdengar suara cipratan air dan orang yang sedang asik mandi dari dalam sana saat tengah malam. Bayangan-bayangan hitam yang melesat dari atap rumah menuju area pemakaman di siang bolong juga menjadi pemandangan yang biasa bagi para penghuni yang tersisa. Berkat keberanian dan kemampuannya menjaga tata krama serta selalu berucap permisi, Pak Rahmat berhasil bertahan memukul lonceng di perumahan itu selama 6 bulan penuh. Sebuah rekor yang luar biasa. Setelah Pak Rahmat memutuskan untuk mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan yang lebih baik, posisinya digantikan oleh orang-orang baru. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bertahan lama.
ada seorang pemuda belasan tahun yang langsung kabur di hari pertamanya berjaga tepat pada pukul 2 dini hari. Ia lari terbirit-birit meninggalkan perumahan dan membuang martilnya. Hanya karena saat ia memukul tiang listrik, ia mendengar suara tawa perempuan yang sangat dekat menghembus tepat di belakang telinganya. Dan itu tadi adalah rekam jejak kelam dari Pak Rahmat, sang penjaga keamanan yang harus bertarung nyawa demi menyambung hidup di tengah himpitan ekonomi pandemi. Sebuah rentetan pengalaman nyata yang menyadarkan kita bahwa tidak semua ruang kosong itu benar-benar sunyi. Ketika manusia meninggalkan sebuah bangunan untuk waktu yang lama, alam akan mengambil alih, dan entitas dari dimensi lain akan masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Ada pelajaran mahal yang bisa kita petik dari kejadian yang menimpa Maling dan Pak Andi. Keberanian saja tidak pernah cukup untuk menghadapi dunia tak kasat mata. Adab, tata krama, dan kesadaran untuk selalu mengucap permisi dan menyebut nama Yang Maha Kuasa adalah pelindung terbaik yang kita miliki. Karena kita sejatinya tidak pernah benar-benar hidup sendirian di dunia ini. Kita selalu berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat oleh mata. Pernahkah kalian bekerja shift malam di tempat yang lama terbengkalai? Atau pernahkah kalian ditegur secara fisik karena lupa mengucap permisi di tempat baru? Silakan bagikan pengalaman janggal kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kawan semua yang sudah setia hadir dan mendengarkan di channel kami. Meskipun sudah hampir 3 bulan ini, kami tidak upload video. Tetap waspada dimanapun kalian bekerja, jaga selalu tata krama, dan jangan lupa periksa jendela dan pastikan pintu rumah kalian sudah terkunci rapat malam ini. Dan selamat malam.